Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah beberapa lama tidak upload video, akhirnya hari ini aku akan mengupload video dan mengajarkan kepada teman-teman cara membuat dompet koin. Untuk kali ini aku menggunakan benang kaos ya teman-teman yang ukurannya besar, dan aku menggunakan pengait yang ukurannya 5,5 mm. Awalannya buat dulu magic ring. Magic ring itu seperti ini membuatnya teman-teman, silahkan diperhatikan. Lalu selanjutnya kita masukkan pengait ke tengah-tengah, lalu buat satu slip stitch terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan melanjutkan dengan membuat 6 single crochet ke sebelah. Ini yang pertama, lalu yang kedua, seperti ini ya teman-teman. Jika dihitung rantai di atas ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk membentuk lingkaran, tarik bagian benang yang pendeknya ya teman-teman. Tarik kuat saja, tidak apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan menyatukan bagian ujungnya ya teman-teman. Caranya seperti ini, masukkan pengait ke rantai yang pertama. Rantai yang pertama itu yang ini ya teman-teman. Masukkan pengaitnya, lalu bawa benang yang berlebih ke dalam, masukkan ke dalam, tarik seperti ini. Lalu kita balikkan posisi lingkarannya ini. Selanjutnya kita akan merajut di bagian V. Jadi ini membentuk huruf V yang ini. Nah, yang di sini kita masukkan pengait, lalu tembus ke belakang. Ya, tembus ke belakang. Bagian benang yang berlebih ini kita masukkan ke tengah-tengahnya pengait ya teman-teman. Lalu tarik bagian benang yang panjang ke dalam. Ke dalam, perlahan-lahan saja. Nah, seperti ini. Awalan ini kita hitung sebagai satu single crochet ya teman-teman. Dan kita akan merajut dengan pola 2 pada 1 V. Lalu lanjutkan ke sebelah. V itu yang di tengah-tengah ini ya teman-teman. Nah, yang ini pas dia di tengahnya. Lalu kita masukkan pengait ke dalam. Jadi dia tembus sampai ke belakang. Posisinya juga di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nanti kalau tidak di tengah-tengah maka rajutannya tidak rapi ya teman-teman. Nah, dia akan berada di tengah ini. Nah, jadi dia akan simetris nanti. Buat 2 single crochet di sana.
Jika dihitung ada 6 kali 2 double crochet ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu selanjutnya kita akan sambungkan ujungnya. Untuk awalan ini sudah terhitung 1 single crochet ya teman-teman. Selanjutnya kita akan merajut dengan pola 1, 2, 1, 2. Ini 1 yang pertama. Lalu di V yang sebelah kita buat 2 single crochet. Di sini kita buat 2 single crochet. Lalu 1 single crochet lagi. Di sebelahnya 2 single crochet. Nah, lihat teman-teman, di sini ada 1, ada 2, ada 1, ada 2. Lalu lanjutkan sampai ke akhir lingkaran ini dengan pola 1, 2, 1, 2. Ini sudah di akhir, lalu kita akan menyatukannya kembali ya teman-teman. Nah, untuk pola berikutnya kita akan merajut dengan pola 1, 2, 1, 1, 2, 1. Yang pertama ini sudah terhitung 1 single crochet ya teman-teman. Lalu di sebelahnya buat 2 single crochet. Lalu 1 single crochet lagi di sebelah. Nah, ini adalah pola 1, 2, 1. Lanjutkan di sebelahnya 1, lalu di sebelahnya 2, dan di sebelahnya lagi 1.
Ini sudah aku satukan sampai di ujung. Lalu selanjutnya buat dengan pola 1 2 1 1. 1 2 1 1. Ini adalah akhirnya teman-teman. Cara untuk menyatukannya berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Silakan teman-teman perhatikan. Nah, di langkah ini biasanya kita ngambilnya di V kan teman-teman. Kita masukkan pengaitnya itu di V. Tapi kalau di akhiran ini kita memasukkan pengait itu ke dalam rantai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian tepinya. Ini sudah terhitung satu single crochet ya teman-teman. Dan lanjutkan membuat single crochet di rantai-rantai berikutnya. Jadi satu rantai, satu single crochet. Satu rantai, satu single crochet. Setelah selesai, lalu kita akan menyatukan bagian ujungnya ini. Nah, sampai di sini kita besarkan dulu lingkaran yang ada di tengahnya ini, maksudnya kita panjangkan saja. Panjangkan sedikit. Lalu masukkan sisa benang ke tengah-tengahnya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian tarik. Tarik hati-hati. Tarik perlahan agar dia rapi ya teman-teman. Lalu setelah rapi, potong bagian benangnya. Maaf ya teman-teman, di sini aku menggunakan korek, jadi dia hitam-hitam. Lalu untuk langkah selanjutnya aku menggunakan jarum tapestry untuk merapikannya ya teman-teman. Agar rajutan kita kuat, maka selipkan benangnya ke dalam bagian rajutan yang di bawahnya. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau seandainya rasanya belum kuat, bisa ditambah lagi maksudnya bisa diperpanjang penyelipannya gitu.
Teman-teman, di bagian tengahnya ini masih ada lubang ya teman-teman. Jadi untuk merapikannya, untuk menyatukan lubangnya, kita tarik bagian benang yang ini sampai lubangnya rapat. Tarik kuat saja. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman setelah dirapikan. Jadi di sini aku sudah membuat dua bagian seperti ini. Cantik kan teman-teman? Lalu untuk hiasannya aku akan menambahkan dengan benang polycherry. Benangnya warna pink aku pilih, karena aku rasa warna pink itu kontras dengan warna biru. Untuk awalannya aku akan membuat simpul dulu agar benang pinknya ini tidak putus atau tidak mudah lepas. Tadi itu aku bakar ya teman-teman ujungnya supaya dia rapi. Untuk membuat bunganya aku mulai di tengah-tengah dulu. Jadi untuk membuat bunganya ini tidak ada ketentuan ya teman-teman. Silakan teman-teman kreasikan. Kalau aku di sini ada garisnya itu yang panjang, lalu ada garisnya yang pendek. Sesuai keinginan teman-teman saja. Gimana cantiknya menurut teman-teman? Agar kesan garisnya sedikit tebal, jadi ulangi 2 kali ya teman-teman. Nah, ini aku sudah 1 kali tadi, lalu aku ulangi lagi. Jadi ada 2 benang dalam 1 garis gitu. Nah teman-teman, ini adalah hasil bunganya. Jadi dia lebih berwarna kelihatannya, tidak monoton gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku akan memberikan resleting ya teman-teman di bagian tepi-tepinya. Pas teman-teman menjahitkannya nanti, usahakan bagian resletingnya dengan bagian dompetnya itu berdekatan gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai terlalu rapat juga. Nanti kalau seandainya terlalu rapat, pas kita menarik si resletingnya nanti juga dia akan tersendak-sendak teman-teman. Jadi paskan saja ya teman-teman. Ini adalah hasil setelah aku pasang resletingnya teman-teman. Jadi usahakan pemasangan resletingnya ini rapi supaya dia tidak tersendat-sendat pas teman-teman menarik resletingnya. Selanjutnya aku akan mengambil benang untuk menyatukan bagian kedua sisi dompetnya. Aku menggunakan jarum tapestri untuk menjahitkannya ya teman-teman. Nah, di sini masukkan dari bawah, aku masukkan dari bawah dulu, lalu tarik ke atas benangnya. Sisakan sedikit agar dia nanti bisa diselipkan
supaya untuk bagian awal ini kita tidak membuat simpul gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke rantaian di sebelah. Posisi benang sisanya di atas dulu ya teman-teman. Lalu kita tarik. Nah, ini benangnya di atas. Lalu untuk rantai di sebelahnya, posisi benangnya di bawah. Untuk rantai yang sebelahnya, posisi benang sisanya di atas lagi, dan untuk selanjutnya di bawah, lalu di atas dan di bawah, sampai benang sisa ini habis ya teman-teman. Setelah sampai di ujung, nah kayak gini, masukkan benangnya ke bagian dalam ya teman-teman. Lalu aku akan menyelipkannya ke bagian rajutan yang di dalam ini ya teman-teman, menggunakan jarum tapestri lagi. Supaya lebih kokoh, aku akan menyelipkannya sekali lagi. Nah, tadi kan masih ada bagian sisa benang di dalam kan teman-teman. Pas kita sudah menyelipkannya 2 kali tadi, jadi bagian sisa benangnya itu tarik keluar sehingga benangnya itu berada di luar. Dan lanjutkan membuat rantai ke atas. Seperti ini, kita membuat rantainya dengan menggunakan pengait lagi ya teman-teman.
Untuk rantai ini kita gunakan sebagai pegangan nanti. Jadi rantai ini usahakan membuatnya rapat-rapat agar dia kokoh. Nah, sampai di sini aku rasa panjangnya belum pas dengan keinginanku. Jadi aku akan menambahkan lagi benangnya dengan cara menjahitkan bagian ujung-ujung benang. Kenapa aku jahitkan? Karena kalau kita buat simpul, maka dia tidak akan rapi nanti teman-teman. Setelah sampai di ujung, lalu lepaskan pengaitnya. Bagian benang sisa ini aku gunakan untuk menjahitkannya di bagian dalam ya teman-teman, agar bagian pegangannya ini lebih kokoh. Di bagian dalamnya ini aku akan menjahitkan dengan menggunakan jarum dan benang jahit biasa. Ini adalah hasilnya teman-teman setelah aku memasangkan bagian pegangan tangannya. Jadi silakan teman-teman praktekkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ikuti tutorial-tutorial aku yang lainnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.